Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan itu baik dan Ia punya rencana yang baik atas setiap kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Pagi ini kembali kami ada. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan, agar kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Tertulis demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara dikasih Tuhan, di abad yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dituduh sebagai kanibal dan peminum darah. Hal ini disebabkan karena adanya acara perjamuan yang diadakan ketika orang-orang percaya berkumpul. Pada kenyataannya, perjamuan kudus bukanlah ritual kanibalisme, tapi merupakan suatu acara perjamuan yang merupakan peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus serta persekutuan dengan kematian dan kebangkitannya. Di dalam ayat yang ke-24 dan 25 ini tertulis kata "perbuatlah ini." Ketika Tuhan Yesus mengambil roti dan juga saat Ia mengangkat cawan, Ia berkata, "Perbuatlah ini." Jadi melaksanakan perjamuan kudus merupakan sebuah perintah langsung dari Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sudah percaya, tapi tidak pernah melakukan atau tidak pernah mengikuti perjamuan kudus, maka kita perlu menyadari bahwa hal ini merupakan suatu perkara yang harus kita lakukan sebagai orang beriman, sebab ini adalah perintah Tuhan yang perlu kita taati. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa makna dari perjamuan yang diperintahkan oleh Tuhan. Makna pertama adalah kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-24 tertulis, "Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Di ayat 25 bagian B juga tertulis, "Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukan sekedar kematiannya yang kita ingat, saudara, tapi kita mengingat akan kasih dan pengorbanannya yang telah menebus segala dosa kita dan menyelamatkan kita, serta memberikan kita kehidupan yang kekal. Makna yang kedua adalah kita bersatu dalam kematian dan juga kebangkitannya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 16 tertulis, "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?" Perjamuan bukanlah sekedar sakramen biasa, saudara. Perjamuan merupakan persekutuan kita dengan kematian dan sekaligus kebangkitan Tuhan Yesus. Kita telah mati bagi dosa, dan saat ini kita hidup bagi Tuhan.
Kuasa kebangkitannya atas maut akan membangkitkan kita yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, saudara, kita semua yang percaya menjadi satu di dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 17 tertulis, "Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu." Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah satu tubuh di dalam Dia. Karena itu kita hendaknya saling menopang, saling menghargai, mendukung dan mendoakan satu sama lain. Apapun denominasi gereja kita perlu sadari hal ini, saudara, bahwa kita semua adalah satu di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa hidup mengingat akan kematian Kristus sebagai bukti kasih-Nya yang telah membebaskan kita dari dosa dan maut, serta memimpin kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bersyukurlah selalu atas kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami tentang makna dari perjamuan kudus. Kami mengerti saat ini, ya Tuhan, bahwa perjamuan adalah perintah dari Engkau sendiri. Engkau mau kami mengingat akan kasih-Mu, mengingat akan kematian dan pengorbanan-Mu, serta bersatu dalam kematian dan juga kebangkitan-Mu, dan menyadari bahwa setiap kami yang percaya kepada-Mu adalah satu di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pimpin kami terus, ya Tuhan, untuk kami senantiasa hidup dalam jalan-jalan-Mu, menghargai akan kasih karunia-Mu, bersyukur atas pengorbanan dan kasih-Mu yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu bagi kami. Berkati kami di sepanjang hari ini, Tuhan. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami, supaya semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami boleh menjadi terang dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah mengalami penghiburan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan, dan setiap dari kami yang sedang dalam persoalan mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya karya Tuhan akan selalu baik dan ajaib dalam hidup kami. Kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.